Tuhan terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Terpujilah namamu. Di dalam namamu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya minta waktu sedikit ya, kita belajar firman Tuhan. Kisah Rasul pasal kedua ayat 41. Ayat 41 sampai 47. Saya akan melanjutkan sedikit saudara. Buat saudara pagi hari ini saya akan bacakan buat saudara. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka membacakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ada satu poin lagi yang saya mau sampaikan hari ini buat saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik ya, satu perubahan kehidupan dari zaman mula-mula yang begitu luar biasa adalah mereka menjadi orang yang bermurah hati saudara. Maka dikatakan kemurahan hati mereka begitu sangat ekstrim saudara, sampai-sampai Alkitab mencatat ada di antara mereka yang menjual harta miliknya saudara ya. Dan dikatakan kepunyaan mereka itu tidak dipergunakan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, tapi dikatakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama saudara. Tentu dalam hal ini adalah materi harta benda saudara ya. Karena kalau yang lainnya misalnya kalau kepunyaan bersama, kepunyaan mereka misalnya suami atau istri, tentu nggak bisa dibagi saudara ya. Tentu ini berwujud materi saudara. Dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang bermurah hati. Bahkan dikatakan mereka setiap hari memecah roti ya, makan bersama-sama. Tentu kalau orang yang digilir di rumah mereka saudara, makan bersama-sama, tentu tuan rumah harus menyediakan makanan ya. Nah, itu sebabnya mereka pasti memasak, pasti menyediakan semua yang terbaik saudara. Artinya apa saudara? Mereka menjadi orang-orang yang bermurah hati, memberi saudara. Nah, memang dalam kondisi kita hari-hari ini ya, semua orang kena dampak, semua orang mengalami krisis saudara, seperti ini saudara. Tapi satu hal saya mau sampaikan, jangan tinggalkan gaya hidup dari kemurahan hati. Jangan tinggalkan gaya hidup untuk memberi saudara. Saya mau katakan saudara, berilah yang terbaik. Bukan hanya pada saat ketika kita diberkati dalam kelimpahan saudara, tapi justru berilah yang terbaik di masa-masa krisis saudara. Kenapa? Tuhan sangat menghargai pemberian waktu kita berkelimpahan. Tapi ingat, saya mau tekankan buat saudara, Tuhan sangat tersentuh ya dengan pemberian yang diberikan pada saat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekurangan saudara. Kenapa Tuhan sangat tersentuh saudara? Sebab kalau saudara perhatikan baik, berkali-kali kalau saudara lihat di Alkitab, Tuhan itu dia pribadi adalah pribadi yang pemberi. Waktu dia memberi ya, selalu disertai dengan pengorbanan ya. Nah, satu kali ketika Yesus ada di bait Allah, lalu dia memperhatikan orang-orang memberi di rumah Allah itu saudara, di bait Allah. Dan dia mendapati ada seorang janda yang sangat miskin. Dikatakan dia hanya memiliki 2 peser ya. Lalu kemudian ya, dia memberikan itu. Dan Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, kamu lihat janda itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang kaya itu ya. Artinya apa saudara? Tuhan melihat bukan jumlah nominalnya, tapi Tuhan melihat
jumlah pengorbanannya saudara. Begitu luar biasa, Tuhan tersentuh. Walaupun janda ini hanya memiliki 2 peser, tapi 2 peser itu Alkitab mencatat itulah hartanya. Setelah itu, ya, kalau saudara pelajari dalam bahasa aslinya, ya, dia sangat miskin. 2 peser itu saudara. Ketika dia memberikan 2 peser itu, dia menjadi orang yang sudah bukan sangat miskin lagi, tapi sangat miskin karena sudah tidak ada lagi saudara. Seperti itu saudara. Jadi Tuhan sangat tersentuh, ya, dengan orang yang memberi ketika di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesusahan saudara, seperti saudara. Nah, jadi waktu-waktu seperti ini saya mau katakan, jangan tinggalkan, abaikan, ya, gaya hidup untuk memberi saudara. Ya, sekali lagi, memberi tidak hanya berupa materi saudara, ya, tapi ada pengorbanan-pengorbanan yang bisa kita lakukan. Saya berdoa gaya hidup seperti ini tetap kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya, memang di saat-saat seperti ini kecenderungan manusia adalah mementingkan diri sendiri, hidup dalam keegoisan saudara. Ya. Tapi hari-hari ini saya mau katakan justru adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita bisa memberi. Memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, saya berdoa saudara mengalaminya dalam kehidupan saudara. Baik-baik, saya yakin banget di tengah-tengah kondisi seperti ini kita melihat orang kesusahan, dan kalau kita bisa menolong mereka, memberi untuk mereka, Alkitab berkata begini, kita sedang memiutangi Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Itu janji firman-Nya. Memang motivasi kita jangan salah, waktu kita memberi, kita bukan ingin agar Tuhan memberkati kita. Ya, kita mengerti bahwa hidup kita adalah sebuah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, saya berdoa hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini. Amin. Oke, yuk mari kita akhiri mesbah fajar kita pagi hari ini.